Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 15 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat serta pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semua dari kita pengen masuk surga. Dan seandainya ada seseorang mendapatkan karunia untuk masuk surga, maka itu adalah salah satu karunia paling istimewa. Apalagi seandainya masuk surganya itu bebas untuk melalui pintu manapun. Jadi surga niku wonten napa nih? Ada pintu-pintunya. Ada sebagian orang hanya boleh masuk lewat pintu A. Orang yang lain hanya boleh masuk lewat pintu B. Yang lainnya hanya boleh masuk lewat pintu C. Tapi ada manusia-manusia istimewa yang diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah untuk masuk lewat pintu manapun. Apakah kita orangnya? Kok sepi? Apakah kita orangnya? Modalnya apa? Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sekedar bisa masuk surga saja itu sudah luar biasa. Apalagi masuk surga lewat pintu manapun. Berarti orang itu adalah orang yang sangat spesial sekali. Bukan sembarang orang. Apa yang harus dipenuhi oleh seseorang kalau dia pengen masuk surga lewat pintu manapun? Di hadapan kita ada berapa poin? Ada 3 poin. Yang pertama, napa? Berakidah benar. Yang kedua, apa? Tekun beribadah. Yang ketiga, berakhlak mulia. Apa yang pertama?
berakidah benar. Yang kedua, tekun beribadah. Yang ketiga, berakhlak mulia. Kulo kalian jenengan sudah memenuhi syarat napa dereng? Sampun napa dereng? OTW. Dalam proses. Makanya harapannya yang sudah memenuhi bersyukur kepada Allah, yang belum memenuhi masih ada kesempatan untuk memenuhi kriteria tersebut. Kita bahas satu persatu. Apa dulu? Berakidah benar. Kenapa Ustaz? Orang masuk surga harus berakidah benar. Iya, karena akidah itu adalah pondasi. Mana mungkin bangunan akan berdiri dengan kokoh kalau tidak ada apanya? Pondasinya. Coba kita semuanya berdiri. Kemudian kita merapat ke tembok masjid ini. Lalu saya kasih aba-aba 1, 2, 3, dorong. Ambruk? Ambruk buatan? Apa nih? Masjidnya nggak mungkin ambruk. Padahal jumlah kita banyak. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Coba sekarang. Napa niki? Kok tisu? Wadah tisu. Isinya tisu. Berapa orang butuh untuk merobohkan wadah tisu ini? Berapa orang? 10? 5? 1 orang. Untuk merobohkan wadah tisu ini butuh 1 orang. Full tenaga atau tidak? Bang, kurang apa? Kurang ludik. Kenapa? Karena tidak ada pondasinya. Pondasinya manusia itu apa? Akidah. Maka seseorang tidak akan mungkin benar dalam beragama kalau dia tidak punya pondasi akidah yang benar dan kuat. Maka PR nomor 1 kita sebagai seorang muslim adalah belajar. Belajar nopo? Akidah yang benar. Belajar apa? Akidah yang benar. Saya tanya sama jenengan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usia berapa? 40. Beliau wafat usia berapa? 63. Berarti beliau berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Separuh di Mekah, separuh di Madinah. Separuh di Mekah berapa tahun? Pinten? 13 tahun. Separuh di Madinah 10 tahun. Pertanyaannya, selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, apa yang diajarkan? Akidah. Pinten tahun? 13 tahun. Berarti di Madinah sisanya berapa? 10 tahun. Apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW? Sholat, puasa, zakat, haji. Jadi lebih lama mana Nabi SAW ngajarin? Lebih lama ngajarin akidah.
Kenapa demikian? Karena akidah itu pondasi. Maka orang yang pengen masuk surga, akidahnya harus benar. Supaya akidahnya benar, dia harus belajar. Setelah dia pelajari akidah yang benar itu, maka dia imani. Dia yakini. Dan dia pertahankan sekuat tenaga. Prinsip akidah yang benar itu yang bagaimana? Mari kita dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang saya bawakan ini redaksi Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ini pondasi akidah yang paling nomor satu. Meyakini bahwa satu-satunya yang boleh disembah cuma sinten? Allah. Berarti kalau kita sholat, sholatnya buat siapa? Allah. Kalau kita puasa, puasanya buat siapa? Allah. Kalau kita sedekah, sedekahnya buat siapa? Allah. Kalau kita berdoa, doanya kepada siapa? Allah. Apa dongannya mengkuburan? Kok sepi? Doanya kepada Allah atau kepada kuburan? Kepada Allah. Ketika kita berkurban niatnya untuk siapa? Allah. Atau nggak Nyai Roro Kidul? Hah? Masih ada orang yang seperti itu? Masih ada? Nang endi? Hah? Nang Purbalingga enggak? Seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya boleh dipersembahkan untuk sinten? Allah. Itu pondasi. Dan itulah makna asyhadu alla ilaha illallah. Pondasi berikutnya apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Saya tanya sama jenengan, Nabi SAW manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia biasa atau manusia istimewa? Kenapa istimewa? Karena beliau utusan Allah. Maka bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikap kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memuliakannya sekuat tenaga, tapi tidak boleh mengkultuskannya. Memuliakan sama mengkultuskan sama atau beda? Beda. Memuliakan Nabi SAW itu adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaan kita kepada semua manusia. Pada suatu hari Umar bin Khattab pernah menemui Nabi kita Muhammad SAW. Kata Umar, wahai Rasul, sungguh kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku kepada siapapun kecuali kepada diriku. Diriku niku sinten? Umar. Jadi wahai Rasul, kalau saya ditanya, saya lebih cinta bapak saya atau Nabi Muhammad, saya akan katakan lebih cinta Nabi Muhammad. Saya ditanya lebih cinta kepada istri atau kepada Nabi Muhammad, saya akan katakan saya lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau saya ditanya lebih cinta kepada anakmu atau kepada Nabi Muhammad, saya akan jawab saya lebih cinta kepada Nabi
Muhammad. Tapi kalau saya ditanya, lebih cinta kepada Nabi Muhammad atau kepada dirimu, maka aku akan mengatakan, yo jelas toh, saya lebih cinta kepada diriku. Kata Nabi SAW, la niku napa? Tidak wahai Umar. Enggak boleh wahai Umar. Hatta min nafsik. Hatta min nafsik. Kamu harus lebih cinta kepadaku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, wahai Rasul, detik ini saya lebih cinta kepadamu dibandingkan semua orang, termasuk diriku sendiri. Maka kata Nabi SAW, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, kamu baru beriman. Itu namanya memuliakan. Kalau mengkultuskan bagaimana Ustadz? Mengkultuskan itu adalah ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, yang kita ibadahi dan kita mintai adalah sinten? Rasulullah SAW. Itu namanya mengkultuskan. Seharusnya kalau kita mau berdoa, mau beribadah, yang kita mintai dan kita sembah sinten? Allah. Makanya di dalam hadis tadi, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia mulia, tapi beliau tetap statusnya abduhu. Napa abduhu? Hambanya Allah. Hamba boleh disembah atau tidak? Tidak boleh disembah. Dah. Terus apa kata Nabi SAW? Wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan bahwasanya Isa, siapa? Isa itu anak Tuhan atau Rasul? Utusan Allah atau anak Tuhan? Utusan Allah. Berarti Nabi Isa hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Putranya sinten? Maryam. Kok bisa? Maryam pernah nikah atau belum? Kok bisa punya anak? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kun fayakun. Itulah kalimat Allah. Dan kalimat Allah diucapkan kepada Maryam. Apa kalimat tersebut? Kun. Apa artinya kun? Jadilah. Sebelumnya Maryam gak pernah kenal dengan laki-laki, wanita yang sangat terhormat. Kok ujuk-ujuk nopo? Hamil. Kok bisa? Bisa. Karena Allah yang nyuruh. Wa ruhun minhu. Dan Allah pula yang memberikan ruh kepada jabang bayi yang ada di perutnya sinten? Maryam. Berarti Nabi Isa itu manusia atau anak Tuhan? Manusia. Harus kita yakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah, sekaligus utusan Allah, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat jadilah, maka terjadi. Dan nyawa diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dah. Apalagi Ustaz prinsip akidah yang harus kita yakini. Wa annal jannata haqqun. Dan bahwasanya surga benar-benar ada. Yakin? Yakin? Apa tuh baru? Emang kita pernah lihat? Belum. Kenapa yakin? Bu? Bu? Yakin? Yakin apa? Yakin surga ada. Pernah lihat? Kenapa yakin? Karena diberitahu sama
yang maha benar dan maha jujur. Sinten? Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Adakah yang lebih jujur dari Allah? Jawabannya, tidak ada. Apakah mungkin Allah berbohong? Tidak mungkin. Maka kita yakin, hakul yakin. Yakin hakul yakin siapa? Nek carane wong Jawa, Pak. Yakin wala kokin jer. Yakin hakul yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa surga ada, wa annan nara haqqun, dan bahwasanya neraka juga ada. Kenapa kita yakin seyakin-yakinnya? Karena kita dikasih tahu tentang adanya surga dan neraka oleh zat yang tidak pernah berdusta, zat yang maha benar, zat yang maha jujur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah ngasih taunya? Di Al-Quran. Dan juga dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur atau tidak? Super jujur. Siddiq. Terus apa? Tabligh, amanah, fatonah. Siddiq siapa? Mesti benar. Jujur banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ngabari, maka kita percaya 100%. 100% apa 1000%? 1.000.000%. Yeah. Barang siapa yang memenuhi prinsip-prinsip akidah tadi, apa ganjarannya? Adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa'. Allah akan masukkan dia ke surga lewat pintu surga manapun yang dia inginkan. Dan pintunya ada berapa? Ada 8. Jenengan mau yang mana? Yang pertama apa kedua? Atau yang ke-8? Terserah. Terserah siapa? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita harus memenuhi kriteria nomor 1. Napa? Berakidah benar. Makanya akidah itu tidak boleh tawar menawar. Akidah itu sesuatu yang paten. Jadi tidak boleh tawar menawar. Nah, Arab tawar menawar apa? Jeruk, pelem, apa maning? Tempe. Ya. Akidah kok tawar menawar? Tidak boleh, apalagi arisan. Hari ini ke masjid, besok roli, arisan akidah. Arisan kok akidah? Kepriwe? Hari ini doa pakai cara Islam, besok doa pakai cara besok doa pakai... Ki arisan apa? Tidak boleh. Akidah adalah sesuatu yang tidak boleh tawar menawar. Ini yang pertama. Berakidah apa? Benar. Yang kedua, apa tadi? Tekun beribadah. Berarti akidah saja cukup atau tidak? Tidak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang hijrah ke Madinah, di akhir-akhir beliau di Mekah, mulai diturunkan sebuah ibadah namanya sholat. Enggak cukup kita hanya sekedar berakidah yang benar, tapi harus diiringi dengan ibadah. Kalau diumpamakan akidah dalam pohon itu seperti akar, napa? Akar. Maka ibadah adalah batangnya. Batang akan kuat kalau akar sehat. Batang akan rapuh kalau akarnya sakit-sakitan. Makanya harus diiringi dengan ibadah. Sampai kapan?
Sampai kapan? Sampai pensiun. Sampai mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya ajal. Berarti jenengan jangan percaya sama orang yang mengatakan, "Loh, jeneng si ora keton memejit." Oh, beda level, wis wali. Wali apa? Wali murid apa? Kok nggak kelihatan di masjid? Oh, beda, salatnya nang Mekah. Mabur. Ora tahu keton Jumatan. Jebule jere apa? Mabur. Si kepriwe Pak? Siki nang Mekah si jam pira? Sekarang di Mekah jam berapa? Kalau di sini zuhur, Jumatan, di Mekah jam berapa? Jam 8. Berarti sholat apa? Sholat duha. Si kepriwe? Ya. Gak ada. Jangan percaya dengan orang-orang yang membual. Mengatakan, oh sudah gak wajib lagi sholat. Oh sudah gak wajib lagi puasa. Gak ada. Manusia yang paling mulia, sinten? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Gak ada istilahnya pensiun ibadah, gak ada. Pensiun, sing wonten pensiun apa? Pensiun guru, pensiun apa lagi? Polisi, pensiun apa lagi? Tentara, pensiun kok ibadah? Yuranana pensiun ibadah. Kapan pensiun ibadah? Wis mati. Maka Nabi SAW menjelaskan, man abadallaha la yusyriku bihi syai'a. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, alias tidak berbuat syirik. Fa'aqamas salata, lalu menegakkan salat. Berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Di mana bapak-bapak? Di mana bapak-bapak sholatnya? Masjid apa nang rumah? Siap? Mulai kapan? Kawit mien Ustaz. Alhamdulillah. Sing urung mulai berarti kawit Jumatan. Ya jangan Jumatan toh. Ada sebagian orang memejit ekur seminggu sepisan. Pas nopo? Jumatan toh lanang salatnya nang ngomah, kecuali sakit. Itu lain cerita. Kalau ibu-ibu di mana, Bu? Di mana, Bu? Di rumah apa di masjid? Boleh ke masjid enggak? Bagus di mana? Jeneng beda-beda jawabannya, sing bener sing di sini. Ibu-ibu boleh berangkat ke masjid. Lebih bagus di mana? Di rumah. Kecuali nek sisan Arab ngaji. Wa aqamas salata wa ataz zakata, dan menunaikan zakat. Napa? Menunaikan zakat. Zakat mal contohnya berapa persen? Berapa persen? 2,5%. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? 100 juta, 2,5% berapa? 2.500.000. Sedikit apa banyak? 2.500.000 eman-eman buatan? Ya enggak lah. Kan masih sisa berapa? 97.500.000. Banyak yang dikeluarkan atau banyak yang disisakan? Lebih banyak yang disisakan.
Iya Ustaz 1 juta. Next 1 miliar. 1 miliar berarti berapa? 25 juta. Banyak apa sedikit? Ustaz bisa nggak tuku motor Ustaz? Harus dikeluarkan atau tidak? Wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan bagaimana Ustadz? Kalau nggak dikeluarkan itu akan ngotori harta kita semuanya. Jadi yang berapa tadi? 25 juta tadi itu. Kalau nggak dikeluarin, itu yang 25 juta ini akan ngotori yang 975 juta. Kalau sudah kotor, maka akan kehilangan berkah. Kalau sudah kehilangan berkah, hidupnya akan gelisah. Kenapa Ustadz? Karena yang 25 juta itu bukan hak kita. Haknya siapa? Haknya fakir miskin. Emang orang fakir miskin punya hak di dalam harta kita? Ya iyalah. Loh, yang kerjakan saya Ustadz. Kok mereka punya hak? Ya iya, karena tidak mungkin kita kerja sendiri. Saya tanya sama jenengan, tuan tanah yang tanahnya ratusan hektar, sing macul siapa? Hah? Sing matun siapa? Sing nunggoni manuk sapa, sing maneni sapa, sing apa jenenge? Gebyuk. Ya, sing gebyuk sapa? Apa yang punya? Kan tidak mungkin. Yang nanem, yang ngairi, yang manen, yang menyiangi rumputnya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Berarti mereka punya jasa kepada orang kaya. Yang punya mall, punya apa? Mall. Siapa sih jadi kasir? Yang punya? Enggak. Yang jadi pramuniaga siapa? Yang punya? Enggak. Bos perusahaan, karyawannya siapa? Yang kerja siapa? Yang jadi satpam siapa? Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Berarti mereka punya hak di dalam harta kita. Maka harus diberikan haknya. Dan alhamdulillah, yang kita keluarkan cuma berapa? 2,5%. Padahal kalau Allah mau bikin 25%, bisa? Bisa, tapi Allah sayang sama kita. Cuma disuruh ngeluarin 2,5%. Wa ata zakata wa sami'a wa ata'a. Ini apa Ustaz? Dan mendengar serta patuh kepada pemerintah dalam kebaikan. Dalam apa? Kebaikan. Contoh, pemerintah ngatur lalu lintas. Salah satu aturannya, ketemu lampu hijau, jalan. Ketemu lampu merah, berhenti. Ketemu lampu kuning, nah yo, Olisime nembak apa? Ketemu lampu kuning, pelan-pelan, siap-siap, berhenti. Dewek kayak gue apa ora? Ketemu lampu kuning pripun? Gaspol. Saya tanya sama jenengan, aturan kayak gitu itu baik apa buruk?
Baik apa buruk? Manut. Pakai motor disuruh mengenakan peci apa helm? Helm. Arep ngaji ustaz, ora apa-apa. Jeres apa, ora apa-apa. Apa peci ini kalau kita jatuh mak jebret, kenapa? Aspal. Apa pecinya bisa melindungi? Boten. Ya. Ketika naik mobil, seret, nopo? Seat belt, ya. Sabuk pengaman. Bagus atau tidak aturan itu? Bagus. Manut. Wasami'a wa ata'a. Kecuali kalau pemerintahnya nyuruh yang nggak benar. Pokoknya ora uli salat, manut some. Ibu-ibu ndak boleh pakai jilbab, manut some. Enggak. Tapi kalau nyuruh yang baik, kita harus mendengar, harus taat. Barang siapa yang memenuhi hal-hal tadi, fa innallaha yudkhiluhu min ayyi abwabil jannati syaa. Maka Allah akan memasukkannya ke surga lewat pintu manapun. Walaha thamaniyatu abwabin. Dan pintu surga itu ada 8. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Arnaud. Sudah berapa ini? 2. Yang terakhir, yang ketiga, harus nopo? Berakhlak mulia. Jadi kalau akidah itu hubungan kita dengan Allah, ibadah itu hubungan kita dengan sinten? Allah secara umum, maka akhlak adalah hubungan kita dengan sesama. Terutama akhlak kepada orang-orang terdekat kita. Ring 1. Ring 1 nih jenengan sinten? Bapak, ibu, terus suami, istri, terus anak. Ring 1 kita ini adalah manusia-manusia yang saya sebutkan tadi. Bapak kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita. Maka merekalah manusia-manusia yang paling berhak untuk kita sikapi dengan akhlak mulia. Berarti kalau jenengan bisa mesem sama tetangga, kudu bisa mesem karo bojone. Enggak boleh kita sama tetangga Masya Allah ramai pol karo bojone besengut baik. Nggih mboten, Bu? Bu? Nggih mboten? Mboten, Masya Allah. Maras kayaknya kayak. Ya. Kalau ibu-ibu bisa ramah sekali sama tetangga, maka sama suaminya harus lebih ramah. Nggih mboten, Pak? Masya Allah. Bu, kopi ya. Pripun jawabe? Yo. Bu, jadinya kon gawe dewek kayak gue, Bu. Nggak boleh. Jenengan itu punya warung. Ada orang beli ramai pol. Padahal yang beli itu suami bukan, anak bukan, bapak bukan, ibu bukan. Bukan siapa-siapa. Ramai pol karo bojone dewek. Ngomong bae, gawe dewek kana. Naudzubillahi min dzalik. Ndak boleh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Dengerin Ibu. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita salat 5 waktu. Wasamat syahraha. Dan puasa Ramadan.
wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Maknanya apa sih Ustaz? Menjaga kehormatannya. Tidak suka untuk berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan siapa-siapanya. Menjaga kehormatannya. Tidak mau disentuh oleh lawan jenis siapapun. Kecuali oleh siapa? Suaminya. Menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kesuciannya. Wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya. Bu, aku pegel banget ya, pijeti ya. Pripun Bu? Kesel. Ngaten Bu? Mboten lah. Nggih Pak, pijeti. Pak wis 5 menit. Astagfirullah. Nembe 5 menit. Wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya. Apa balasannya? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Nanti di hari kiamat, wanita yang seperti itu, yang sholatnya tekun, yang puasanya bagus, yang menjaga kesuciannya, dan yang menaati suaminya, wanita itu nanti di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga lewat pintu manapun yang kamu mau. Purun boten Bu? Purun boten? Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, dan kata Syekh Al-Albani dan Al-Arnaud, hadis ini hasan li ghairihi. Jadi supaya bebas milih pintu surga, syaratnya 1, berakidah benar, 2, tekun beribadah, 3, berakhlak mulia. Siap? Siap napa mboten? Insya Allah. Masih ada sisa waktu, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Monggo. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan bahwa surga itu diperoleh bukan karena prestasi kita, melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kedua, mohon penjelasan perbedaan antara nafkah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 223 dan sedekah yang ada dalam surat Al-Baqarah 215. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar bahwa kita masuk surga itu bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah? Jawabannya benar. Kok bisa Ustaz? Karena amalan kita itu tidak nutut. Nutut siapa? Nutut siapa? Orang nutut sih orang apa? Enggak sepadan. Enggak sepadan. Amal kita dibandingkan apa? Surga itu enggak sepadan. Surga itu terlampau istimewa. Sedangkan amal kita ora kur pas-pasan, malah kurang. Makanya kita masuk surga itu karena rahmat dan belas kasihan Allah. Oh berarti rasa amal Ustaz? Ya salah maning. Amal itu sebab. Napa? Sebab. Karena Allah memberikan rahmatnya, itu biasanya ada sebabnya.
Sebabnya ada orang tekun beribadah, maka dia berhak mendapatkan rahmat. Ustaz, apa bedanya nafkah sama sedekah ya? Jadi kalau kita pakai istilah bahasa Indonesia, nafkah itu lebih cenderung dari suami kepada siapa? Istri, dari bapak kepada anak. Itu cenderung seperti itu. Kalau sedekah itu cenderung sedekah yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya apa? Sunnah. Seperti misalnya kita memberikan bantuan buat fakir miskin. Seperti kita ngisi kotak apa? Infak di masjid. Itu sedekah. Kalau yang wajib biasanya diistilahkan dengan apa? Zakat. Yang berapa tadi? Yang 2,5%. Jadi itu yang biasa dikenal dalam istilah kita. Tapi kalau kita baca nas-nas di dalam Al-Quran, maka kita akan temukan kadang-kadang istilah sedekah itu dipakai untuk mengungkapkan makna zakat. Contoh, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha, sampai akhir ayat. Ketika Allah menceritakan tentang asnaf, ya, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, Allah menggunakan kata innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah. Tapi kata para ulama maksud di sini adalah zakat. Itu seperti itu. Makanya saya tadi awali dengan istilah yang sudah dikenal supaya lebih mudeng daripada kita kembalikan kepada makna dari ayat-ayat yang sudah dikaji oleh para ulama lalu disimpulkan makna yang tadi saya sebutkan di awal. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita pahami, kita merasakan dosa kita terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, syariat Islam mengajarkan kita terlalu banyak atau banyaknya sarana pengampunan dosa. Contoh antara lain kita sholat, kita berpuasa dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya, adakah di antara kami ini yang ketika hidup mendapatkan pengampunan dosa, kemudian kita tidak melewati neraka langsung masuk surga? Seperti antara lain seperti yang disampaikan pada materi kali ini, itu berarti telah terampuni dosa-dosanya, berarti kita tidak melewati siksa terlebih dulu. Satu. Kemudian kalau orang yang terhindar dari siksa kubur, apakah otomatis tidak melewati neraka langsung masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, orang masuk surga itu berkloter-kloter. Bernapa? Kloter-kloter. Kloter yang paling tinggi adalah orang-orang yang masuk surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa melalui azab. Enggak dihisab, terus enggak diazab. Langsung masuk nama surga. Kloter kedua adalah orang-orang yang masuk surga setelah dihisab tapi tidak diazab. Ini kloter keberapa? Kedua. Kloter ketiga adalah orang-orang yang masuk surga setelah dihisab dan setelah diazab. Setelah apa? Dihisab dan diazab.
dihisab, terus ternyata lebih banyak dosanya, dimasukkan ke neraka, setelah bersih baru menapa? Masuk kemana? Ke surga. Jenengan milih yang mana? Milih yang mana? Nomor 1, wis pantas apa urung? Caranya bagaimana Ustaz? Tadi 3 poin tadi. 3 poin tadi. Berakidah benar, beribadah tekun, sama apa? Berakhlak mulia. Pertanyaan yang kedua, saya tidak tahu. Pertanyaan yang kedua saya nggak tahu jawabannya. Ya, kita pelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.